bersyukur kepadamu oleh kasih karunia yang ajaib yang kami bisa nikmati dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kiranya kuasa Roh-Mu menolong, menyertai kami dalam pemberitaan firman dan juga setiap kami yang mendengarkan. Kami berdoa supaya Engkau senantiasa mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan tolong setiap kami untuk kami dapat menangkap visi Tuhan dalam diri kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu agar kami pun menikmati sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan pengucapan syukur dan sukacita. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Kita bersyukur hari ini bisa berkumpul di tengah-tengah kepadatan jalan ya, ada yang berlibur, ada yang tetap stay di kota Cirebon. Sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh lagi membahas kebenaran firman Tuhan, saya mau kita sapa kiri kanan, bilang senang melihatmu di sini. Senang melihatmu di sini. Wah. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, kita bisa bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Di tengah situasi yang padat, yang sibuk, mungkin Bapak Ibu ya sudah 1 minggu bekerja, sudah sangat keras, sudah berusaha, sudah menghadapi hal-hal yang membuat sukacita ataupun mengalami kemalangan. Mungkin tidak ada yang tahu, tetapi ketika kita datang ke rumah Tuhan, itu adalah bentuk ucapan syukur kita atas berkat dan anugerahnya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat rekan kita hadir di tempat ini, mari kita bersukacita, mari kita apresiasi, senang melihatmu bisa melangkahkan kaki ke sini. Sekalipun aku tidak tahu kondisi hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah masuk Prapaskah. Jadi kita sudah mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam rangkaian peringatan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mengalami kesulitan, pergumulan, menangis, bahkan sampai di kayu salib. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang sampai hari ini masih banyak orang pertanyakan, masih banyak orang ragukan, masih banyak orang menyalahgunakan pemahaman-pemahaman Alkitab untuk menyelewengkan. Tuhan Yesus gak bangkit loh, dia dicuri murid-muridnya. Dia pura-pura mati. Atau ketika sudah sore, dia turun. Ya jadi yang disalib itu digantikan. Banyak hal-hal seperti itu. Bahkan banyak yang tidak percaya Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang mati, dikubur dan bangkit. Bahkan naik. Oleh karena itu di Minggu Prapaskah kita mau membahas satu tema. Tema yang diberikan oleh majelis yaitu hikmat Salomo. Hidup berdasarkan takut akan Tuhan. Kita akan bahas 2 bagian. Yang pertama dari Amsal dan juga kita akan melihat dari Yohanes 13. Kita mau melihat bagaimana hikmat itu menolong kita untuk memahami kebenaran yang esensial itu secara jelas, benar dan tepat. Ya kita mau baca satu bagian firman Tuhan dari Amsal 9. Ini dasar kita untuk belajar hari ini sama-sama. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Mari kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Amsal 9 ayat 10 yang sudah dapat katakan yes. Silakan buka Alkitab dan Alkitab kalau bawa. Kita baca sama-sama dari Amsal 9 ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. 2, 3. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amin. Kita lanjut lagi baca bagian yang selanjutnya. Ini bentuknya narasi dari Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Kita akan baca gantian juga. Kita mau melihat dan kita mau minta Tuhan kasih hikmat memahami kebenaran firman Tuhan, tidak setengah-setengah. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Saya akan baca ayat 21, Bapak Ibu ayat 22 gantian sampai ayat 30. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. LAI memberikan judul perikop Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yudas berkata demikian, ia sangat terharu.
Saya ulangi, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Karena Yudas memegang kas yang menyangka. Kas ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman, berbahagialah setiap kita yang diberikan Tuhan hikmat untuk memahami kebenarannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat dua cerita ini, ceritanya itu tidak asing ya. Sebelum Tuhan Yesus disalib, ada murid yang menyangkal. Siapakah itu Bapak Ibu? Yudas Iskariot. Jadi Yudas banyak Bapak Ibu, harus ada Iskariotnya. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu itu mereka lagi perjamuan malam. Ketika perjamuan malam, Tuhan Yesus ngobrol dengan murid-muridnya. Saya nggak tahu apa yang mereka obrolin, tapi saya percaya Tuhan Yesus memberitahukan, "Aku akan berangkat, aku akan pergi." Tetapi yang menggetarkan di situ, Tuhan Yesus tahu akan ada murid yang menyangkal dia. Kita sudah tahu siapa yang menyangkal dia. Tapi kita lihat ketika perjamuan, dia ambil nggak perjamuannya? Dia ambil perjamuannya dan dia langsung pergi. Oh, murid-murid yang lain pikir apa? Oh, kayaknya karena dia yang pegang uang kas, dia mungkin mau beli peralatan untuk perjamuan. Atau dia pergi untuk memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Pada waktu itu murid nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan Yesus tahu. Nah, di sini kita mau belajar Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana hikmat menolong kita takut akan Tuhan. Kalau Salomo bilang takut akan Tuhan, mari hidup takut akan Tuhan. Tapi Yudas Iskariot pada waktu itu dia hidup dekat Tuhan, tapi dia tidak takut akan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana hikmat menurut dunia dan menurut Salomo. Kalau kita lihat hikmat menurut dunia, di Amsal banyak dikatakan. Itu kemampuan analitis untuk mengambil keputusan, kecerdasan mengatur, hidup demi meraih kesuksesan, kekuasaan, kekayaan, dan kemandirian intelektual. Pandangan dunia seperti itu, pandangan Alkitab juga gitu. Bagaimana orang berusaha mengerjakan semua sesuai dengan kemampuan dan kebisaannya. Tapi menurut Raja Salomo, raja yang tidak hanya dikenal orang Kristen, Raja Salomon, raja terkaya di dunia, dia bilang apa? Dia bilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hartanya banyak, istri, gundiknya pun banyak. Tahtanya di mana-mana. Dan sejarah dunia mencatat dia salah satu raja yang terkaya. Bapak Ibu boleh googling. Jadi ini raja yang gak hanya orang Kristen aja tahu. Agama lain pun tahu Raja Salomo. Tapi at the end of the day, pada akhirnya Raja Salomo bilang gini. Ini seorang raja, dia punya tahta, tapi dia bilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bukan kecerdasan intelektual, melainkan sikap hati yang gentar dan hormat kepada Allah yang menjadi fondasi hidup sejati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau misalnya kita lihat, tadi ada cerita tentang perjamuan. Ini kayaknya tulisannya terlalu kecil ya. Ada meja perjamuan pada waktu Tuhan Yesus sebelum disalib. Dan kalau kita lihat di Amsal 9, ini undangan bersekutu, berjamu dengan
hikmat Tuhan. Ingin duduk bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Ini teorinya, ini kebenarannya. Kita mau gak hidup dalam kebenaran? Itu yang ada dalam Amsal. Di Yohanes 13 ini perjamuan malam terakhir bersama Sang Hikmat. Ini ujian nyata. Kamu bisa melihat gak hal sesuatu yang benar dari keadaan yang mulai chaos. Ini menakutkan Bapak Ibu yang terkasih. Dan kita mau belajar di sini bagaimana ini ya anatomi hikmat lah. Istilahnya ini bagian-bagian hikmat. Yir'ah dan da'at. Yir'ah itu takut. Bukan takut yang melumpuhkan. Tetapi ini kesadaran akan kekudusan Allah. Nah sehingga Bapak Ibu yang terkasih kadang-kadang kalau kita bilang sama anak-anak. Apa itu takut akan Tuhan? Bapak Ibu jawab apa? Harus taat, harus ini, harus itu. Jawabannya harus hormat. Kesadaran akan kekudusan Allah yang secara radikal membentuk seluruh hidup. Dan daat mengenal. Itu bukan sekedar informasi tapi relasi. Jadi Bapak Ibu hikmat ini tidak bisa dibeli. Hanya bisa dialami, hanya bisa didapatkan dari hubungan relasi. Bapak Ibu yang terkasih ketika kita misalnya Bapak Ibu di sini pasti banyak yang berdagang bukan? Kalau dagang bagaimana menghadapi customer? Kadang-kadang dapat hikmat dari mana? Dari teman-teman yang sudah pernah menghadapi customer seperti itu, klien seperti itu bukan? Saya misalnya anak baru kemarin ini muda, ada keluarga cerita sama saya. Bagaimana ya cara menolong keluarga ini supaya tetap setia kepada Tuhan, supaya bisa berjalan seturut kehendak Tuhan. Saya belajar dari mana Bapak Ibu? Buku yang saya baca, orang-orang yang pernah cerita sama saya dapat hikmat dari situ. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberikan kita pengetahuan. Khususnya dalam kebenaran dan menuntun orang untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ini relasi keintiman yang penuh dengan yang Maha Kudus. Bapak Ibu, 3 dimensi takut Tuhan. Ini 3 fondasi untuk kita bisa takut Tuhan, yaitu kekudusan, relasi, dan praktis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat konteks Raja Salomo ngomong ini, dia mau bicara apa sih Bapak Ibu? Amsal 9 ini menggambarkan undangan hikmat. Di mana kesadaran akan kekudusan itu penting. Sehingga kadang-kadang kita minta sama Tuhan. Tuhan kasih aku hikmat. Mampukan aku melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku dari pergumulan ini. Kita gak kudus. Makanya kadang orang bilang susah ya ngerti kehendak Tuhan. Susah ya kita memahami rencana Tuhan. Iya susah kalau kita tidak kudus. Karena dia kudus. Bagaimana kita mengerti Allah yang kudus sedangkan kita tidak kudus? Ada gap. Ada gap antara itu. Ada batasan sehingga kita tidak mampu memahami rencana Tuhan. Bapak Ibu kalau berdoa kadang-kadang seperti apa? Tuhan ajar aku untuk ngerti kehendak-Mu. Tuhan aku lagi ada pergumulan. Kenapa sih begini? Tuhan mau bentuk aku, Tuhan mau tegur aku, atau Tuhan mau tolong aku untuk aku hidup ke depannya. Mulai dari kekudusan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih di Yohanes. Ini adalah awal dari kemuliaan Tuhan Yesus. Yesus menunjukkan kasihnya. Dia sang hikmat itu, dia kasih tahu aku harus mati. Tapi di dalam pengetahuannya, Yudas Iskariot senang gak gurunya mati? Kan seolah-olah kalah. Nah nanti kita akan bahas kenapa dia tidak takut akan Allah pada saat itu. Nah kita mau lihat dimensi yang pertama tadi kekudusan, baru relasi. Ada relasi harus dibangun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau seandainya Bapak Ibu ini yang pengalaman punya anak, pasti diajak ngobrol kan anaknya. Coba lihat di survei-survei atau penelitian-penelitian anak-anak yang gak diajak ngobrol sama orang tuanya, cuman dikasih jajan aja, itu koneksi emosionalnya kurang. Dan ketika emotional connection itu gak ada, lack of connection secara emosi, akan sulit ketika mereka dewasa nanti. Kita minta bantuan, kita minta tolong, kita mau ajak ngobrol pun susah. Karena gak ada relasi.
Ini pentingnya relasi. Dan selanjutnya ada dimensi praktis. Ini mempengaruhi cara bekerja, cara bicara, cara bergaul setiap hari. Dengan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi bukan dampaknya kita berelasi dengan Tuhan yang kudus itu tidak hanya sekedar relasi yang kosong. Kita datang beribadah, kita bilang kita merasakan hadirat Tuhan, tapi nggak sampai kepada dimensi praktis. Mari kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau bentuk? Apa yang masih kurang? Aku mau menyerahkan hidupku, aku mau tersungkur, aku mau ditegur. Kadang-kadang manusia egois Bapak Ibu. Kita tahu kita benar, kita akan perjuangkan. Tetapi ketika Tuhan tegur, kita bilang, kenapa Tuhan? Aku sudah hidup benar. Aku sudah setia, aku sudah rajin, aku sudah memberikan hidupku, hartaku, waktuku kepada Tuhan. Kok aku masih mengalami hal yang sulit? Jadi ketiga dimensi ini perlu. Kita harus kudus untuk memahami apa yang Allah kudus itu mau sampaikan kepada kita. Dan ketika kita memahami itu, harusnya hidup kita diubahkan. Tetapi pertanyaannya, gampang tidak Bapak Ibu? Makanya ada yang bilang, orang baru masuk Kristen misalnya, baru percaya Tuhan, semangatnya menggebu-gebu. Orang yang sudah lama jadi Kristen, kok kayak loyo? Kok kayak gak ada semangatnya? Coba bandingkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika baru kenal Tuhan semangat melayani. Sudah masuk ke dalam pelayanan susah sekali. Berat rasanya. Kecewa di mana-mana. Tabrak sana sini. Betul? Sama seperti relasi lah Bapak Ibu. Kalau pacaran, saya kalau misalnya ketemu pacar saya, pasti saya dandan secakep mungkin. Seklimis mungkin. Dan sewangi mungkin. Sehingga saya lewat aja pun tidak usah menyapa. Hai. Saya diam aja. Begini sedikit. Kamu pakai parfum apa hari ini? Wah, itu awal. Tapi kalau nanti, saya nggak tahu, semoga jangan. Kalau sudah menikah, nah apa adanya. Misalnya ada cabai di sini, kita nggak malu lagi. Kalau lagi makan enak, ada bawang-bawangnya di gigi. Kalau awal pacaran, kaca di mana-mana. Tapi kalau udah menikah, saya lihat orang tua saya aja. Itu gigimu, udah biar aja, nanti bisa disikat. Apa adanya. Inilah bentuk relasi. Kita gak malu-malu lagi. Pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita masih malu datang sama Tuhan. Malu datang terbuka sama Tuhan. Apakah itu yang namanya relasi? Dan ketika relasi itu sudah ada. Koneksi itu sudah ada. Harusnya itu memberikan dampak kepada kehidupan kita. Kita lebih terbuka. Kita mau dikasih masukan. Kita mau sama-sama membangun diri. Dan selanjutnya bagaimana sih jika Sang Hikmat itu sendiri berinkarnasi duduk di hadapan Anda, tapi Anda kehilangan rasa takut akan Dia. Ini yang miris dari Yudas pada waktu itu. Dia udah relasi sama Tuhan Yesus, dia udah ngobrol, dia udah lihat mujizat, tapi bisa-bisanya dia nggak takut akan Tuhan dalam arti menghormati kekudusannya. Berita yang disampaikan, bahkan dia rela mentukar, menyerahkan Tuhan Yesus dengan bayaran 30 keping perak. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di Yohanes 13. Setelah ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Di sini bukan terharu karena kejadian, karena perkumpulannya, enggak. Bahasa aslinya bilang dia gentar. Tuhan Yesus gentar, Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus bergejolak perasaannya secara emosional. Karena apa? Karena dia tahu akan ada yang mengkhianati dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau seandainya Bapak Ibu misalnya nih punya musuh. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu sudah diserahkan untuk diculik. Tapi tiba-tiba duduk satu meja. Dia menerima roti perjamuan. Bapak Ibu, ini adalah salah satu paradoks kedekatan. Kedekatan fisik, keterlibatan pelayanan tidak menjamin keselamatan. Ini secara fisik. Yudas memiliki segalanya secara lahiriah, namun hatinya sama sekali tidak gentar di hadapan Tuhan yang kudus. Bahkan habis dia makan roti perjamuan, dia langsung cabut, dia pergi. Bayangkan, murid pilihan, pendengar firman,
Pemegang wewenang, bendahara, kemungkinan besar pada waktu itu murid yang paling terpelajar ini Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan searching. Siapa murid yang paling terpelajar dari antara 12 orang? Salah satunya ini. Dan mungkin dia, makanya jadi bendahara pada waktu itu. Tetapi murid pilihan, pendengar firman, punya wewenang. Tapi hatinya keras. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat bagian ini, jangan sampai kita hilang rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan pelayanan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Yudas kehilangan takut akan Tuhan? Dia punya ekspektasi. Oh, kalau ini Sang Mesias, kalau ini Allah, kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus dihukum? Dia takut kecewa karena Yesus menolak menjadi Mesias yang politis, orang yang berkuasa, yang dipandang, yang bisa melawan musuh-musuhnya. Ekspektasiku sama Tuhan Yesus kok beda? Karena Yudas pintar juga Bapak Ibu. Dia mikir, aduh kok aku diajar sama guru yang akan mati? Kalah dong, malu dong gue jadi pengikutnya. Mati disalib lagi. Penghinaan di zaman itu untuk orang yang melakukan kesalahan cukup berat. Yang kedua, dia mengalami yang namanya ritual persekutuan. Ngobrol bareng Tuhan Yesus, makan, minum bareng, nongkrong bareng sama Tuhan Yesus. Tapi itu cuman apa, aktivitas. Dia gak punya iman, dia gak percaya. Dia gak yakin. Dan dia memilih kegelapan yang mutlak. Dia berada dalam perjamuan terakhir. Tapi dia milih untuk keluar ke dalam kegelapan. Dan ketika dia keluar, dia ngapain? Dia jual Tuhan Yesus. Waduh, dia gak mau pilih terang, dia pilih gelap. Apakah itu hikmat Tuhan? Berarti selama dia ikut Tuhan Yesus, dia gak punya hikmat secara rohani. Dia cuma punya hikmat duniawi, physically. Dia percaya apa yang kelihatan, apa yang eksis. Tetapi ketika Tuhan Yesus diambang, dia mau disalibkan. Dia bilang, aku akan mati. Tapi ingat, ketika aku disalib mati, aku akan bangkit. Itulah iman. Bapak Ibu, ini peringatan diagnostik. Coba diagnosa hidup kita. Seseorang bisa duduk dalam perjamuan Tuhan, bernyanyi bersama orang-orang kudus, dan melakukan seluruh ritual keagamaan dengan sempurna. Tetapi jika di dalam batinnya tidak ada yir'ah atau rasa takut akan Tuhan, rasa hormat kepada Sang Kudus itu, hatinya bisa saja sedang dalam proses mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan heran, orang bertahun-tahun bisa tinggalkan iman kok. Dia taat menjalani ritual agama tapi kosong secara iman. Bapak Ibu yang terkasih, ini Yesus dan Yudas. Yesus sang hikmat yang berinkarnasi. Kalau kita lihat hikmat dalam Amsal 9, Yudas ini memilih kebodohan dan kegelapan. Tuhan Yesus takut dan tunduk mutlak pada kehendak Bapa. Tapi Yudas takut kehilangan ambisi pribadi dan agenda pribadinya. Tuhan Yesus merendahkan diri, membasuh kaki, melayani sampai akhir. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tapi Yudas kecewa, dia menolak penderitaan dan memilih berkhianat. Tuhan Yesus menjalankan misi keselamatan menuju salib. Tapi Yudas berjalan keluar menuju malam yang pekat. Dia pilih khianati Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Kristus itu perwujudan sempurna dari hikmat, takut akan Tuhan. Tidak takut pada manusia, tidak takut pada kesulitan. Sekalipun ketika di Taman Getsemani, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya yang sempurna, dia pun merasa takut. Dia tahu dia akan dikecewakan, dia tahu dia akan dikhianati. Dia akan tahu bahwa suatu saat orang-orang akan mencemooh aku. Memang dulu mereka mengeluh-elukan. Tetapi di saat yang berbeda, waktu yang lain,
Tuhan Yesus mendengarkan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus balas dendam gak? Tuhan Yesus kutuk gak si Yudas? Enggak. Dia pilih jalan hidupnya sendiri. Tuhan Yesus tetap menawarkan roti terakhir. Itu tanda kasih yang menjangkau sampai ke ujung pengkhianatan. Dia duduk sama-sama, Tuhan Yesus kasih roti, makanlah. Tuhan Yesus bilang orang yang memakan itu pun, coba-coba baca Bapak Ibu. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus sudah sampaikan. Tapi murid teman-temannya gak ngerti semua. Oh ternyata ini si pengkhianat. Tuhan Yesus sampai perjamuan terakhir dia masih memberikan roti sebagai bentuk kasih. Ini gambaran apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus menjangkau ke kehidupan kita sejauh, sedalam, sekotor dan sehancur apapun. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus mau kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bangkit, itulah Paskah. Banyak orang cuma percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias, Guru Agung. Tapi gak mau percaya Dia betul-betul mati. Gak mau percaya Dia betul-betul bangkit. Apakah itu yang dikatakan Injil? Tidak. Injil itu percaya Tuhan Yesus lahir ke dunia, hidup bersama-sama dengan manusia. Dan pada akhirnya Dia dikhianati, disalib, mati. Dan pada hari yang ketiga, bangkit. Itu Injil. Kalau tidak ada yang menyampaikan itu secara keseluruhan, lengkap, Injil yang sesederhana ini, itu dipertanyakan. Kalau ada orang yang gak percaya kematian Tuhan, pertanyakan. Kalau ada orang yang gak percaya itu betul-betul Tuhan Yesus dan bangkit, pertanyakan. Sehingga di sini, hikmat itu menolong kita memahami Allah yang kudus. Dan balik lagi Bapak Ibu, kalau kita tidak kudus, kita tidak akan mungkin, tidak akan pernah memahami Allah yang kudus itu. Perhatikan ini. Mungkin kita melayani Tuhan. Saya pun senantiasa mengkoreksi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ada Engkau dapati aku tidak setia, tegur aku. Kenapa? Karena aku rindu mendengar suaramu. Tahu apa yang Tuhan mau kasih. Tahu sama aku. Tahu visi Tuhan dalam diriku. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita senantiasa memiliki rasa takut. Ini rasa takut, rasa hormat dengan kekudusan Allah. Yesus memiliki rasa takut yang sempurna. Sehingga Dia senantiasa taat pada kehendak Bapa. Bapak Ibu, aplikasinya buat kita pada masa kini apa? Bagi gereja masa kini. Bapak Ibu, nanti kita akan melakukan yang namanya sakramen 2 minggu lagi. Di dalam perjamuan kudus ketika Tuhan Yesus, kita memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus mati, disalib. Disalib baru mati, ya jangan terbalik Bapak Ibu. Masa mati dulu baru disalib? Kadang-kadang bisa salah ngomong, tapi prinsipnya jangan sampai lupa Bapak Ibu. Mati, disalib, mati, dan dikubur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang di perjamuan dengan gentar. Persiapkan hati kita dari jauh-jauh hari. Mungkin ada relasi yang retak, yang rusak, sampaikan. Minta maaf, minta ampun. Dan mohon Tuhan kuatkan untuk kita mampu mengampuni. Gampang tidak Bapak Ibu mengampuni? Enggak. Susah, sulit, sakitnya tuh di situ, di sini mah enggak. Ya Bapak Ibu, ya sakit. Sama seperti ilustrasi kalau kita simpan sampah. Yang keluar akan sampah juga. Kalau kita pendam, kalau kita tahan, kalau kita enggak rilis, lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau belajar mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau belajar berkomitmen. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya aku bisa melakukan apapun bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi ingat, harus kudus. Kalau kita yakin, kita bilang kita beriman tapi kita gak kudus, agak sulit ya. Jadi memahami Tuhan, memahami rencana Tuhan perlu kekudusan untuk memahami hikmat. Ya, yang kedua itu meninggalkan hikmat duniawi. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu punya segudang pengalaman. Tetapi percayalah, ketika Bapak Ibu mentok, tanya sama Tuhan ya. Saya percaya Bapak Ibu punya pengetahuan, punya kemampuan. Tetapi manusia terbatas Bapak Ibu.
Manusia terbatas, kita terbatas, anak muda pun yang mungkin masih punya kekuatan, kami pun terbatas. Butuh hikmat dari orang-orang yang sudah senior untuk menjalani hidup. Yang senior pun mungkin terbatas fisiknya, tetapi pengetahuan itu menolong, menopang, dan bisa memberkati banyak generasi. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berusaha meninggalkan hikmat duniawi dan mengutamakan hikmat sorgawi. Gereja dipanggil untuk rendah hati dan mengakui ketergantungan mutlak kepada Allah. Dan tetaplah tinggal dalam terang. Kadang-kadang ketika memilih terang, terbuka semuanya Bapak Ibu, terlihat semuanya, jelas. Jadi kalau kita mau menyembunyikan sesuatu, kita senang yang gelap. Itu prinsipnya, itu logikanya. Ketika kita menyimpan sesuatu, kita lebih suka remang-remang tertutup supaya tidak kelihatan, bersembunyi. Sama ketika Adam dan Hawa berdosa. Adam, di manakah engkau? Sembunyi. Jadi ketika kita hidup dalam kegagalan, mari kita terbuka. Mohon Tuhan dengan terangnya yang ajaib itu menyinari kita. Sehingga di ucapan berkat Tuhan menyinari engkau dengan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu, inilah sukacita kita. Dan apakah saat ini kita sedang duduk dalam perjamuan Tuhan, namun hati kita secara diam-diam sudah pergi menuju malam? Apakah kita dalam kehidupan, keadaan, kita setia kepada Tuhan, duduk di dalam persekutuan, tetapi hidup kita menuju malam? Mari kita koreksi diri kita. Dan Tuhan bilang, kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku, datanglah kepadaku. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang pintar secara duniawi, tetapi menjadi orang yang takut akan Dia. Karena apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi jangan bilang orang takut Tuhan nggak pintar-pintar amat, jangan dibalik. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, itulah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ini adalah pembentukan karakter. Orang pintar belajar ada Bapak Ibu, IQ-nya tinggi ada. Tetapi ketika IQ-nya tinggi, dia pintar dan tidak punya karakter yang baik. Saya sempat sharing dengan beberapa orang, saya katakan orang yang punya karunia, yang hebat sekalipun, bisa jatuh karena karunia yang dimiliki kalau tidak punya karakter. Sangat bisa. Tuhan percayakan karunia entah itu bernubuat, entah itu usir setan, entah itu menasehati. Tapi kalau dia tidak punya karakter dan tidak menjalankan itu dengan hikmat Tuhan, bisa jadi orang jahat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari senantiasa kita pagari motivasi kita di hadapan Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita hidup berdasarkan takut akan Tuhan. Kita ulangi sama-sama kalimat ini. Hidup berdasarkan takut akan Tuhan. 2, 3. Iya. Hidup berdasarkan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bagaimana takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat yang membuat kami mampu memahami rencana Tuhan. Mampu memahami karya keselamatan yang Engkau kerjakan di kayu salib. Mungkin orang banyak berkata bahwa itu adalah kebodohan. Tetapi kami oleh hikmat Tuhan boleh percaya dan sampai hari ini teguh berpegang kepada Injil keselamatan itu. Yaitu bagaimana Tuhan Yesus sudah menembus dosa kami. Dan oleh karena itu Tuhan bangkit menyatakan kemenangan. Dan naik ke sorga menyediakan tempat yang indah buat kami. Suatu saat nanti bertemu muka denganmu. Oleh karena itu Tuhan tolong kami. Supaya kami senantiasa hidup takut akan Tuhan. Sebagaimana Raja Salomo memberitakan ini. Menyampaikan ini. Tidak ada yang lebih indah daripada menemukan Tuhan. Memahami Tuhan. Mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Oleh karena itu kami juga mau belajar. Seperti Raja Salomo yang senantiasa meminta hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan senantiasalah menolong kami untuk melakukannya. Dan kiranya Roh Kudus menyertai, memampukan kami untuk taat dan setia
sampai akhir. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua.